Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Ibu dosen yang saya hormati, saya doakan semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sulastri, kelas C Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hakikat perkembangan dan belajar anak usia dini. Pengertian perkembangan anak. Perkembangan anak usia dini adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi sepanjang siklus kehidupan anak sejak lahir hingga usia 8 tahun. Perubahan yang tidak dapat berulang, tidak dapat diputar kembali, dan bersifat tetap. Karakteristik aspek perkembangan anak usia dini. Yang ke-1, perkembangan motorik. Yang kedua, perkembangan intelektual. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan sosial. Yang kelima, perkembangan emosi. Dan yang keenam, perkembangan moral. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus, mengikuti proses diferensiasi dan integrasi. Yang keenam, secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Yang ketujuh, sampai batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Yang kedelapan, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Yang kesembilan, pada saat-saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria berbeda dengan wanita. Selanjutnya, tujuan perkembangan dan belajar anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Stimulasi dirancang dengan cara memperkaya lingkungan yang akan menyuburkan interaksi anak dengan lingkungan di sekitar, termasuk pendidik dan orang tua. Implementasi konsep perkembangan anak terhadap pembelajaran. Jackson Hamalik 2006 menjelaskan ada 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu yang ke-1, fidelity perspective, yang kedua, mutual adoption, yang ketiga, enhancement kurikulum. Fidelity perspective. Karakteristik utama pendekatan ini adalah para pelaksana kurikulum di sekolah berupaya mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan desain yang telah ditetapkan standar. Lebih jauh, Jackson menyebutkan bahwa dalam fidelity perspective, kurikulum dipandang sebagai rancangan atau program yang dibuat di luar ruang kelas. Kurikulum juga dipandang sebagai sesuatu yang real, rencana program yang dianjurkan oleh guru. Selanjutnya ada mutual adaptation. Ciri pokok pendekatan ini dalam implementasinya adalah pelaksana mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatan ini berasumsi bahwa berdasarkan semua empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, namun perlu diadaptasi sesuai kebutuhan setempat. Selanjutnya, menurut pendekatan ini, desain dan isi kurikulum dirancang di luar konteks pembelajaran, kemudian diadaptasi oleh guru sebagai sebuah pengembangan dengan lokal
Adaptasi juga dapat dilakukan selama proses implementasi berlangsung. Selanjutnya, enhancement kurikulum. Ciri utama pendekatan ini adalah pelaksana kurikulum melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Rencana program atau kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa pengembangan, melainkan sebagai proses yang berkembang. Perencanaan program yang dilakukan di luar atau eksternal dipandang merupakan sumber bagi guru untuk menciptakan kurikulum sebenarnya yang diterapkan dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Para guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan agar kurikulum dapat diterapkan lebih baik dan bermakna, baik untuk dirinya maupun untuk siswa. Para guru adalah kreator dalam implementasi kurikulum. Dalam perspektif enhancement kurikulum sebagai proses akan tumbuh dan berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama dalam membentuk kemampuan berpikir dan bertindak. Selanjutnya, penutup. Anak merupakan aset bangsa yang perlu ditumbuh kembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Melalui pembelajaran yang ditempuh, anak khususnya di bangku sekolah dasar merupakan modal utama untuk menghantarkan dirinya menjadi manusia yang lebih berguna di kemudian hari. Proses pembelajaran yang tidak tepat diberikan pada anak tidak saja menghambat pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga akan menghantarkan anak pada kondisi kehidupan yang lebih menyulitkan. Selanjutnya, setiap anak memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Pendidik anak tidak bisa memaksakan kehendak pada anak bila mana anak tidak mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pembelajaran yang diberikan pada anak perlu senantiasa memperhatikan aspek-aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak, agar anak dapat berkembang secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.